Kita bersyukur untuk persembahan pujian yang telah disampaikan oleh Nathania Ministry, yang kembali mengingatkan siapa Tuhan kita dan apa yang harus kita lakukan kepada Dia di dalam situasi yang tidak menentu ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih karena Engkau selalu ada buat kami. Sekalipun kami harus mengakui bahwa tidak selalu kami ada buat Engkau. Bapa Surgawi, hari ini ya Tuhan biarlah Engkau menjamah kami kembali. Engkau yang kembali membangkitkan iman kami di tengah-tengah segala hal yang kami hadapi. Ada banyak yang mengejutkan kami, ada banyak yang mungkin menakjubkan kami, tapi juga ada yang membuat kami mungkin pada hari ini merasa begitu lemah, begitu putus asa, dan begitu frustasi. Tetapi pada hari ini biarlah kami berseru kepadamu saja, ya Bapa kami yang baik. Engkau Allah mengenal kami, bahkan Engkau lebih mengenal kami, paling mengenal kami di antara semua orang termasuk diri kami sendiri. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa tolong kami. Biarlah Engkau ya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengertian, supaya kami bisa memahami isi hati-Mu dan memampukan kami untuk menghidupinya dengan segenap hati. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, melanjutkan eksposisi kita akan kitab Ester dari pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-10. Kitab Ester pasal 7 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Dan saya mengajak kita untuk membuka bagian ini dan membacakannya secara bergantian ya dengan saya. Saya akan membacakan ayat ganjil sedangkan ayat genap oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sampai ayat yang ke-10. Kitab Ester pasal 7, ayat yang pertama hingga yang ke-10, demikian bunyinya. Raja datang dengan Haman untuk dijamu oleh Ratu Ester. Jawab Ratu Ester, ya Raja, jika hamba mendapat kemurahan hati Raja, dan jika baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kepada hamba nyawa hamba, itulah permintaan hamba, dan nyawa bangsa hamba, itulah keinginan hamba. Ayat yang kelima, tanya Raja Ahasweros kepada Ratu Ester, siapakah orang itu dan di manakah dia yang berniat untuk berbuat demikian? Bangkitlah Raja dengan panas hati dari perjamuan anggur itu, lalu keluar ke taman istana. Tetapi Haman masih tinggal untuk memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, karena ia melihat bahwa Raja telah memutuskan untuk mendatangkan celaka atasnya. Kata Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, gantung dia pada tiang itu.
Ya demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, pada bulan Juni 1926, seorang misionaris muda berusia 20 tahun lebih yang bernama Raymond Edmond sedang mengalami demam tifus di sebuah desa pegunungan Ekuador. Nah, dengan begitu parahnya penyakitnya, mau tidak mau, dia harus dibawa naik kereta api dengan diusung dari Riobamba ke Guayaquil, kota pelabuhan Ekuador. Istrinya segera menyusul ke sana. Nah, ketika tiba di rumah sakit, maka seorang dokter Amerika Utara berkata kepada istrinya bahwa kaki suaminya telah dingin dan suaminya sebentar lagi akan meninggal. Nah, mendengar hal itu, rekan misionaris kemudian mempersiapkan sebuah peti mati bertutup kain hitam supaya mereka dapat segera memakamkannya. Nah, oleh karena Nyonya Edmond tidak memiliki baju putih, baju hitam, maka mau tidak mau juga dia harus mencelupkan baju pengantinnya ke tinta warna hitam supaya bisa menjadi baju hitam. Nah, mereka bahkan telah menetapkan waktu dan tanggal pemakaman, yaitu jam 3 siang, tanggal 4 Juli. Nah, sementara di Boston, Dr. Joseph Evans, seorang sahabat sekaligus mentor dari Ray Edmond, dia menyela dalam sebuah kebaktian doa pada saat itu. Dia berkata, saya merasa kita harus berdoa untuk Ray Edmond di Ekuador. Kelompok itu berdoa dengan sungguh-sungguh sampai Evans berkata, puji Tuhan, kemenangan sudah diraih. Setelah itu baru diketahui bahwa Raymond Edmond sembuh dari sakitnya. 41 tahun kemudian, tepatnya tanggal 22 September 1967, Dr. Raymond Edmond, dia dikenal sebagai mantan rektor keempat dari Wheaton College dan juga rektor kehormatan di sana, sedang berkhotbah di antara mahasiswa-mahasiswa di Chapel Edmond. Ketika pukul 10.53, sekarang 10.35, ya, bukan 53. Dia mendadak berhenti berbicara di mimbar dan kemudian roboh. Dan diketahui ternyata dia mengalami serangan jantung dan berpulang ke Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan kisah hidup Raymond Edmond, kita bisa menemukan kedaulatan Tuhan itu begitu nyata. Di mata manusia, Raymond Edmond harusnya sudah meninggal dunia dalam usia 20 tahunan. Tetapi di dalam kedaulatannya, Tuhan menyembuhkan dia dan bahkan memakai dia untuk berkarya di dalam dunia ini selama 41 tahun. Dan Tuhan memakai dia menjadi rektor dari Wheaton College dan juga menjadi mentor dari Billy Graham ketika Billy Graham sedang menjadi mahasiswa di sana. Bahkan ketika dia berkhotbah di mimbar, Tuhan memakai dia untuk menyampaikan firman-Nya sampai pukul 10.53 itu. Maka Tuhan memanggil dia untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu berdaulat atas hidup dan matinya kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai ciptaannya. Dan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku itu berdaulat atas seluruh hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang biasa dikenal dengan yang namanya itu kedaulatan Allah. Ini disebutkan di dalam buku Wayne Grudem yang berjudul Systematic Theology-nya adalah God's exercise of power over His creation. His exercise of rule as a sovereign or king over His creation. Penggunaan kekuasaan Tuhan atas ciptaannya. Pelaksanaan pemerintahannya sebagai penguasa atas ciptaannya. Jadi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bukan hanya memerintah, bukan hanya berkuasa pada masa sekarang, tetapi juga berkuasa pada masa lampau. Dan salah satunya di dalam kehidupan Esther yang diceritakan dalam Esther pasal yang ke-7. Di situ kita melihat bahwa hidup matinya Esther dan bangsa Yahudi tidak ditentukan oleh Raja Ahasweros dan juga Haman. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam pasal ini Esther mengadakan yang namanya perjamuan pada hari yang kedua. Dan ketika dia mengadakan perjamuan di hari yang kedua, Raja Ahasweros itu bertanya 3 kali, bertanya ketiga kalinya. Karena pertanyaan 2 kali sebelumnya itu ada di pasal sebelumnya sudah kita renungkan dalam eksposisi pada bulan yang lalu. Dan dia bertanya dengan kalimat seperti ini,
Apakah permintaanmu, Ratu Esther? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau kita mendengar perkataan ini, khususnya cewek ya, khususnya wanita, maka kita bisa berkata, ini lebay banget. Ya, lebay sekali. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati raja, tidak mungkin raja bisa bertanya sekali lagi, ketiga kalinya kepada Esther dengan pertanyaan yang sama. Dan di situ kita menemukan Esther meresponi pertanyaan raja itu dengan sikap yang sopan dan hormat. Pertama-tama, dia dengan terus terang membukakan identitas aslinya sebagai orang Yahudi di hadapan raja dan Haman. Bagaimana reaksi mereka berdua? Kemungkinan mereka berkata, saya terkejut begitu ya. Kenapa terkejut Bapak Ibu Saudara-saudariku? Karena raja baru tahu, oh ini orang Yahudi, ratu yang dia kasihi, yang akan dibinasakan juga di dalam rencana jahat Haman. Dan Haman juga terkejut karena ternyata ratunya adalah seorang Yahudi yang akan dia binasakan bersama orang Yahudi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kemudian Esther memohon belas kasihan bagi kaum sebangsanya, bukan bagi dirinya sendiri saja. Dan alasannya ini dijelaskan di dalam Esther di ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu ancaman pembinasaannya akan dihadapi oleh bangsanya disebabkan maklumat yang dikeluarkan oleh Haman atas nama raja. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembinasaan kaum Yahudi di wilayah Media Persia itu akan mengakibatkan kerugian finansial bagi raja. Selain itu, masalah perbudakan bagi mereka pada zaman itu masalah biasa. Tapi masalahnya ini menjadi masalah luar biasa karena Ratu Esther juga mengalami hal yang sama. Hal yang penuh dengan penderitaan. Bukan hanya diperbudak, tapi juga akan dibinasakan bersama dengan bangsanya. Nah dengan demikian disitulah kita melihat bagaimana Tuhan membuka akses bagi Esther. Dan kemudian Esther bisa membongkar rencana jahat Haman yang kemudian kita lihat itu memanipulasi raja, menyuap raja untuk hal ini. Nah karena kejengkelannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka raja kemudian pergi meninggalkan akan ruangan itu dan pergi ke taman istana. Nah taman istana kalau kita baca dalam kitab Esther, ini adalah istilah yang biasa dipakai juga di Esther pasal 1 ayat 5, di mana raja mengadakan perjamuan selama 7 hari di sana setelah dia mengadakan perjamuan selama kurang lebih 180 hari. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini adalah tempat yang biasa dipergunakan raja. Di situ dia mengambil waktu untuk menenangkan diri dan juga memutuskan hukuman apa yang harus dia jatuhkan kepada Haman. Nah bagaimana dengan Haman Bapak Ibu Saudara-saudariku? Haman dia sangat ketakutan karena segala sesuatu yang telah direncanakannya dengan matang ternyata terjadi di luar jangkauannya dalam hitungan menit. Dia mendapati bahwa rencananya tidak bisa dilaksanakan, justru nyawanya sekarang terancam dan hidupnya ada di ujung tanduk. Nah karena itulah Haman mencoba untuk memohon pengampunan kepada Ratu Esther. Pada saat itu sedang ngapain? Sedang duduk Bapak Ibu sekalian. Nah duduknya bukan seperti kita sekarang, kan duduk kita di kursi ya. Tapi pada zaman itu orang-orang Persia kalau sedang makan, apa yang mereka lakukan dan bagaimana posisi mereka? Mereka reclining, mereka berselonjoran Bapak Ibu sekalian. Mereka jadi duduknya itu seperti ini, begitu kayak di pantai begitu ya. Nah jadi kita bisa bayangkan posisi Haman dengan Ratu Esther itu sebenarnya sangat dekat. Nah karena posisi inilah kita menemukan ternyata Haman melanggar protokol tentang jarak yang seharusnya di antara orang yang biasa dengan raja atau ratu Persia. Jarak seharusnya berapa? Jarak seharusnya kurang lebih adalah dari posisi saya sampai ke baris 2 atau 3 jemaat Tuhan di situ. Harusnya di situ. Tetapi karena panik, karena takut, kita melihat Haman tidak pikir panjang lagi. Dia dekati Ratu Esther dan dia memohon pengampunan dengan posisi yang tentu saja berlutut. Dekat dengan dipan atau sofanya istilahnya, dekat Ratu Esther selonjoran di situ. Dan masalahnya adalah pelanggaran berikutnya yang dilakukan oleh Haman adalah dia mendekati Ratu Persia, Ratu Esther ini ketika raja
tidak ada di tempat. Itu juga pelanggaran. Jadi dengan pelanggaran-pelanggaran ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia sungguh mengambil resiko yang sangat-sangat besar sekali. Dan dia mencoba untuk meminta pengampunan dari Esther, tetapi sayang pengaturan waktu Haman itu sangat-sangat tidak pas. Dan akhir hidupnya itu ditentukan oleh raja. Nah, titah raja keluar dari mulutnya berupa hukuman mati dan para pegawai menyelubungi muka Haman. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin waktu kita baca cerita ini, kita pikir selubungi muka kayak di film-film ya. Jadi ada orang jahat, lalu diselubungi mukanya dengan kain hitam, ya sudah selesai, terus dibawa pergi gitu. Nah tapi dari apa yang saya selidiki, saya menemukan ada hal yang menarik di sini. Maksudnya begini, orang kalau pada zaman Persia itu diselubungi dengan sarung hitam, mukanya itu kondisinya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan dia hidup. Jadi orang yang sudah diselubungi mukanya dengan kain hitam pada saat itu adalah dalam kondisi sudah mati. Jadi orang yang diselubungi dengan kain hitam, mukanya itu, bukan untuk menghukum dia. Kenapa? Karena dia sudah mati, untuk apa lagi dihukum? Jadi pas waktu itu, Harbona menginformasikan bahwa ada tiang yang dibuat oleh Haman untuk Mordekai setinggi 50 hasta atau 25 meter untuk Mordekai. Nah disitulah akhirnya Haman digantung untuk menunjukkan bagaimana kemurkaan raja itu. Dan setelah itu dilakukan, murka raja surut Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nah dari kehidupan Haman yang tragis ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa melihat hal yang ironis. Hidupnya sama seperti ungkapan yang berbunyi, siapa menabur angin akan menuai badai. Jadi supaya tidak ada badai gimana? Jangan menabur angin. Nah artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudariku? Orang yang melakukan hal yang buruk akan mendapatkan akibat yang buruk juga. Sama seperti rencana terselubungnya Haman itu menimpa dirinya sendiri, demikian pula permohonan Esther berbalik menjadi permohonan nyawanya. Berbeda dengan Esther yang mendapat kasih dan pembelaan raja, Haman mendapatkan tuduhan melecehkan ratu di hadapan raja. Sama seperti kegeraman murka raja yang menyala-nyala terhadap Ratu Wasti. Demikian pula panas hati raja kepada Haman. Ia yang ingin membinasakan semua orang Yahudi karena satu di antaranya tidak mau berlutut dan menghormatinya. Maka sekarang dia harus berlutut di hadapan seorang wanita Yahudi. Dan semula ia mendongakkan kepalanya. Tak lama Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia harus menyelubungi mukanya karena malu. Dan bahkan akhirnya dia diselubungi dengan kain hitam. Untuk apa? Akhirnya dia akan digantung. Dan ia ingin menyulahkan Mordekai, sang penyelamat dari pemberontakan atau pembunuhan yang ingin dilakukan oleh seorang yang bernama Bigtan dan Teres. Tetapi raja akhirnya menyulahkan dirinya. Tuhan Raja di atas segala raja dengan segala cara yang tidak terlihat, itu membuka selubung rencana jahat dari Haman dan menjatuhkan kejahatan itu ke kepalanya sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, dari bagian inilah kita bisa menemukan bagaimana nubuat yang ada dalam Bilangan pasal 24 ayat 20 itu tergenapi. Yaitu berbunyi, Amalek adalah yang terkemuka di antara bangsa-bangsa, tetapi pada akhirnya ialah kebinasaan selama-lamanya. Jadi dengan hal ini, kebenaran Allah itu dibukakan. Rencana jahat yang tadinya terselubung dibukakan dan akhirnya tersingkap untuk orang banyak. Nah di dalam kisah Haman ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita melihat bahwa ini sesuai, ini paralel dengan Amsal pasal 26 ayat 27 yang berbunyi, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa yang menggelindingkan batu, batu itu akan berbalik menimpa dia. Akhirnya kita melihat keadilan Tuhan itu ditegakkan bagi Haman. Dan dari sini kita belajar bahwa segala perbuatan jahat akhirnya akan ditelanjangi. Bahkan penghakiman atau penghukuman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bukan terjadi ketika kita sudah meninggal baru kita dihakimi. No, tapi penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan juga bisa terjadi pada saat kita masih hidup di dalam dunia. Dan itu terbukti melalui kisah hidup seorang yang bernama Haman. Justru sebaliknya kita melihat bagaimana orang yang punya integritas dan karakter yang saleh akan memperoleh kemenangan. Dan itulah wujud
dari kedaulatan Allah yang mengejutkan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, doktrin kedaulatan Allah menunjukkan Tuhan itu sebagai penguasa mutlak atas semua ciptaan. Yesaya pasal 46 ayat 9 hingga 10 menjelaskan kebenaran ini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya. Hal-hal yang terakhir dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan ku laksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai Tuhan yang berdaulat, Ia berkuasa dan mengendalikan segala peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ia pun mengerjakan rencana-rencananya secara terperinci di dalam dan melalui bangsa-bangsa dan kita semua secara pribadi, lepas pribadi. Tuhan adalah Tuhan, sehingga apapun yang Dia lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu Dia lakukan sesuai dengan kehendaknya dan kita sebagai ciptaan tidak berhak untuk menentangnya. Dan Bapak Ibu sekalian, di samping itu kita lihat, karena Dia adalah Tuhan, maka Dia tidak perlu mempertanggungjawabkan apapun yang Dia perbuat di dalam sejarah, di dalam dunia, dan juga di dalam diri kita masing-masing. Tetapi ini bukan berarti Tuhan kita sewenang-wenang. Bukan berarti Tuhan kita itu semena-mena sebab segala sesuatunya sudah Dia rancang. Dan apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita, itu adalah rancangan yang terbaik, sekalipun kita sulit untuk menerimanya. Sekalipun kita terkejut-kejut Bapak Ibu sekalian, dan kita masih bingung dan frustasi untuk memahaminya. Tetapi melalui anugerah Allah, disitulah kita dapat berserah diri pada kehendak Allah, dan mendapatkan penghiburan serta kedamaian di dalamnya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mungkin kita bertanya-tanya, loh, kalau begitu berarti kita ini robot kah? Apakah kita ini ciptaan yang memang didikte oleh Allah? A ya A, B ya B, sampai Z ya demikian begitu. Apakah kita tidak punya pikiran? Apakah kita tidak punya perasaan? Apakah kita tidak punya kehendak untuk melakukan sesuatu? Apakah semuanya itu diatur sedemikian rupa? Sampai-sampai kita sendiri pun tidak bisa atur diri kita sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang itu kebenarannya, berarti kita tidak perlu lagi hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena semua sudah diatur. Kita tidak perlu buat pilihan. Kenapa? Karena kita semua dipilihkan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Alkitab tidak menyatakan demikian. Memang Tuhan berdaulat, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan kita seperti robot dengan kemampuan dipilihkan. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk memilih. Dan tentu saja kemampuannya dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara-saudari adalah memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 3, bagaimana manusia pertama itu justru memilih bukan apa yang Tuhan mau. Mereka memilih pengetahuan, bukan kehidupan. Dan disitulah kita menemukan bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan kita sebagai keturunannya juga mengalami hal yang sama yang disebut sebagai dosa asal di situ. Tapi syukur kepada Tuhan, karena Dia mengasihi kita, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini adalah karya kedaulatan Allah. Namun karya keselamatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak pernah berhenti sampai di Allah saja. Tapi karya keselamatan Tuhan itu berlanjut di dalam diri kita yang sudah diselamatkan ini. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah yang disebut dengan tanggung jawab manusia. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudariku, Roma 6 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan untuk kita. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini adalah karya Allah yang berdaulat. Ia telah memanggil dan memilih kita untuk bebas dari kuasa dosa dan menjadi hamba Allah. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa melakukannya buat kita. Kita sendiri tidak bisa. Karena apa? Karena kita ciptaan dan kita tidak punya kuasa untuk bisa lepas dari belenggu dosa.
Tetapi setelah kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku, ayat 19 menjelaskan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat ini menjelaskan apa Bapak Ibu sekalian? Menjelaskan bahwa kita tidak pernah pasif hidup sebagai anak Tuhan. Sebaliknya, kita harus aktif bertanggung jawab untuk menjadi apa? Menjadi saksi-saksinya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada indikatif, Tuhan melakukan semuanya untuk kita, tapi juga ada namanya imperatif, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang sudah Dia kerjakan dalam kita. Jadi, kita semua Bapak Ibu sekalian harus bertanggung jawab untuk hidup taat sesuai dengan firman-Nya. Nah, ini selaras sekali dengan apa yang dikatakan oleh John Frame di dalam pemikirannya sebagai teolog reform. Dia pernah menuliskan begini, Allah lah yang memberikan kelahiran baru. Betul? Betul. Allah yang bekerja. Kita tidak bisa. Perbuatan baik kita tidak buat kita lahir baru. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Mereka yang lahir dari Allah menerima tanggung jawab untuk menerima Kristus dan percaya kepada namanya. Artinya apa? Tuhan memang berkarya. Tuhan berikan kita iman. Tuhan melahirbarukan kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai kelanjutan dari apa yang Dia karyakan. Dan itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh oke, Tuhan berdaulat, oh oke, Tuhan yang melahirbarukan, ya sudah selesai, saya selamat, ya selesai. Apakah seperti itu hidup kita? Tidak. Hidup kita harus berlanjut dengan hidup yang sesuai dengan standar Dia dan kehendaknya. Nah, di dalam konteks Ester pasal 7, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia? Kita bisa melihatnya begini. Jadi kita melihat kedaulatan Allah itu melakukan plot twist dari rencana Haman yang harusnya membinasakan orang-orang Yahudi termasuk Ester. Tapi Tuhan twist sedemikian rupa sehingga apa? Yang dibinasakan adalah Haman dan keluarganya. Dan kalau kita baca pasal-pasal berikutnya kita menemukan orang-orang yang mau membinasakan orang Yahudi justru dibinasakan semua. Karena apa? Karena Tuhan yang berdaulat. Dan karena Tuhan, maka Raja Ahasverus itu bermurah hati kepada Ester dan mempercayai Ester sekalipun dia orang Yahudi. Bisa saja kan kalau misalkan raja tidak percaya, raja tidak suka, mungkin Ester langsung dibasmi. Bisa. Tetapi karena kedaulatan Tuhan, dia tetap hidup dan dia mendapatkan kemurahan dari raja. Karena pengaturan Tuhan, maka Ester dapat membongkar rencana jahat Haman dan akhirnya membuat Haman dihukum mati karena kejahatannya. Karena Tuhan, Ester dan bangsanya yang seharusnya menjadi korban, victims, menjadi pemenang, victors. Jadi kita menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah di sini karya Tuhan berhenti? Tidak. Tapi kita melihat Ester tidak pasif. Ester bergerak, Ester aktif untuk dipakai Tuhan menjadi penyelamat bangsanya. Dan melalui Ester yang menjadi Ratu Persia, disitulah Tuhan menyiapkan rencana agung. Dan Tuhan memakai Ester untuk membinasakan Haman dan menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Tuhan yang sama. Maksudnya adalah Tuhan yang menyerahkan dirinya di dalam kedaulatan Allah Bapa. Dia rela menderita, dia rela mati untuk siapa? Untuk kita dan supaya apa? Rencana Allah bisa digenapi, supaya Allah bisa dimuliakan. Jadi waktu kita merenungkan Paskah Jumat Agung, kita bukan hanya bicara soal sisi kita diselamatkan, yes betul, tidak salah. Tapi jangan kita lupakan sisi di mana Allah dimuliakan melalui kematian Kristus dan melalui kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus itu taat kepada Allah Bapa yang berdaulat. Supaya rencana keselamatan ilahi itu bisa digenapi dengan sempurna melalui kematian dan kebangkitannya. Jemaat Tuhan, setahun setelah runtuhnya Uni Soviet, tepatnya pada masa Paskah tahun 1992, Bill Bright merencanakan untuk melakukan ibadah pemberitaan Injil di sana. Dia dikenal sebagai pendiri kampus Crusade for Christ atau di dalam negara kita Indonesia biasanya disebut sebagai LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan dia berkesempatan untuk bisa berkhotbah di atas panggung lapangan merah atau Red Square di Moskow.
Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu dianggap sangat bersejarah sekali karena lapangan merah yang tadinya dikenal sebagai simbol kekuatan Uni Soviet yang ateis, tetapi pada saat itu digunakan sebagai pemberitaan Injil secara terbuka kepada jutaan orang yang hadir. Nah, sebuah panggung musik, panggung yang dipakai Bapak Ibu sekalian sudah disiapkan. Ibadah pemberitaan Injil sudah disiapkan. Jutaan orang mulai berkumpul dan kemudian kebaktian akan disiarkan secara live melalui televisi di Rusia, Bapak Ibu sekalian. Dan panitia serta Bill Bright sebagai pembicara sudah mengajak panitia untuk berdoa. Nah, kemudian ada seorang datang kepada mereka dan berkata, hujan turun karena tenaga listrik yang sedang turun di mana-mana. Pejabat pemerintah Rusia mengatakan bahwa kita harus membatalkan acara ini. Bill Bright bereaksi, dia mengatakan, kita tidak akan melakukannya. Sudah begitu banyak uang, waktu, iman yang ditabur dalam acara ini. Lalu kemudian para pemimpin acara tersebut memohon kepada para pejabat meminta waktu 10 menit untuk mereka menunggu hujan berhenti. Tetapi kelihatannya hal itu tidak mungkin terjadi. Awan kelabu menutupi langit di seluruh Kremlin. Hujan dingin membasahi kepala mereka. Sekelompok pendoa-pendoa syafaat kemudian berkumpul di bawah mimbar dan mulai menyanyi dan berdoa. Mereka memandang ke arah awan-awan yang mengancam dan berseru, Tuhan, hentikan hujannya. Tuhan, hentikan hujannya. Dalam hitungan waktu 9,5 menit, Bapak Ibu Saudara-saudariku, hal yang menakjubkan itu terjadi. Dalam hitungan seperti itu, kelihatannya muncul sebuah alat pengepel yang disapukan di langit. Sinar matahari kemudian terik bersinar dari langit. Dan Tuhan yang berdaulat menjawab doa mereka pada masa itu. Dan akhirnya ibadah pemberitaan Injil bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kejadian itu menjadi momentum untuk sejarah misi Kristen di Eropa Timur. Bapak Ibu Saudara-saudariku, luar biasa bukan Tuhan kita? Waktu doa 10 menit kemudian, udah cerah. Senang enggak? Senang. Kalau kita di situ, saya yakin senang sekali. Tuhan jawab doa dan segera, immediately. Sorry to say. Apakah seperti itu Tuhan? Apakah ketika kita lagi sakit, kemudian kita lagi sedang dalam masalah, bisnis, pekerjaan, kita berdoa sama Tuhan, kemudian 9,5 menit kemudian Tuhan menjawab? Selalu begitu? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Ketika kita berdoa, Tuhan hentikan perang ini Tuhan, hentikan perang ini. Justru perang belum berhenti, malah kita melihat dampaknya juga semakin memburuk. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya. Belum tentu Tuhan langsung sembuhkan. Yang ada apa? Tambah sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mungkin sudah banyak sekali berdoa. Dan kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan segera, immediately. Dan kita memilih untuk melakukan hal yang benar, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik. Tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Terkadang kondisi kehidupan kita justru lebih parah ketika kita memilih untuk melakukan yang benar, bukan? Dan ketika kita tekun berdoa, nyatanya Tuhan malah belum jawab. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Allah kita tidak berdaulat? Apakah Allah kita itu tidak berkuasa, Bapak Ibu sekalian? Kita bisa menjawab dengan tegas melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Dia tetap dan tetap akan berdaulat. Dan motivasi kita ketika kita melakukan kebenaran Bapak Ibu Saudara-saudariku bukan supaya dilihat orang, bukan. Tapi kita melakukan kebenaran itu Bapak Ibu sekalian karena kita mengerti bahwa kebenaran dan keadilan pasti akan ditegakkan kemudian. Dan mungkin kita tidak bisa menyaksikan hal itu terjadi sekarang. Tapi next kita bisa melihat itu. Atau mungkin kita sudah tidak ada di dalam dunia ini dan kita melihat ternyata generasi-generasi berikutnya bisa melihat bagaimana keadilan dan kebenaran itu ditegakkan dengan sempurna oleh Tuhan.
Dan kalau kita sekarang dalam frustasi, dalam masa-masa lemah ini, mari kita kembali kepada Mazmur 73. Mazmur Asaf. Mazmur di mana Asaf bertanya-tanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan perspektif ilahi. Supaya kita mendapatkan pola pikir yang seharusnya yang Tuhan mau kita pikirkan. Dan mari kita terus melakukan hal yang benar sekalipun keadilan akan terwujud pada hari ini atau nanti. Bapak Ibu Saudara-saudariku, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, mari jemaat Tuhan, kita belajar kembali yang namanya kedaulatan Allah di dalam kehidupan Ester dan bangsa Yahudi. Hidup dan matinya mereka hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada Haman dan Ahasverus. Bahkan Tuhan berkuasa untuk mengendalikan sejarah kehidupan bangsa Yahudi dengan membongkar kejahatan Haman dan membinasakannya sebagai wujud keadilan ilahi. Walaupun demikian, kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ester taat melakukan bagiannya untuk membebaskan bangsanya dari pemusnahan Haman. Dan pada zaman ini, Tuhan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Percayakan diri kita kepada Allah yang berdaulat sekalipun tidak semua yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak kita. Dia melakukan banyak hal Bapak Ibu sekalian yang melampaui, yang mengejutkan kita, bahkan menakjubkan kita. Sekalipun kita tidak mengerti dan tidak bisa memahaminya. Dan jangan lupa tanggung jawab kita. Memang Tuhan sudah memegang kehidupan kita, yes. Tuhan sudah memelihara hidup kita, yes. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab sendiri. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman-Nya dan kehendak-Nya. Dan yang Tuhan minta dari kita sekarang adalah kepekaan hati untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita menerapkan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau begitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, seperti dua sisi dalam mata uang. Bapak Ibu Saudara-saudariku, izinkan saya menutup khotbah ini dengan mengambil sebuah puisi ya, yang ditulis oleh seorang yang bernama Hildebert of Laverdin, teolog Prancis dan penyair yang terkemuka di abad pertengahan. Saya akan membacakannya dalam bahasa Inggris untuk kita. Ini ada terjemahan Indonesianya demikian. God is above all things, below all things, outside all things, inside all things, inside all but not shut in, outside all but not excluded, below all but not depressed, above all but not raised up, above he presides, below he supports, outside he embraces, inside he feels. Dengan puisi ini kita paham, tidak ada satupun hal dan tidak ada satupun dalam hidup kita yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Amin. Dia pegang semuanya, dia penuhi semuanya, dan dia kuasai semuanya. Pertanyaannya untuk kita adalah, mari serahkan dan maukah kita bersedia untuk melakukan tanggung jawab kita dengan hati yang taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Saya ajak kita masing-masing berdiam selama 1 menit ke depan. Mari kita merenungkan hidup kita. Dan mari kita merenungkan akan kedaulatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti kenapa kita mengalami hal ini. Mungkin sampai hari ini kita frustasi. Apa sebenarnya yang Tuhan mau? Tapi biarlah pada hari ini firman Tuhan menguatkan dan terus mengingatkan siapa Dia, siapa kita. Masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Bapa kami di surga, Engkaulah Allah kami yang berdaulat, sehingga setiap sudut kehidupan kami, Engkau penuhi dan Engkau kuasai. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput dari kasih dan pemeliharaanmu. Bahkan sekalipun kami tidak mengerti, dan sekalipun kami menghadapi situasi yang mengejutkan kami, yang membawa kami dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, Tuhan, ajar kami. Ajar kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan ajarkan kami juga untuk mengingat tugas tanggung jawab kami sebagai ciptaan-Mu, untuk berkarya, memuliakan Engkau, dan menjadi berkat seperti yang Esther lakukan dan seperti Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Bapa, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang tidak terburu-buru menghakimi Engkau, ataupun menyimpulkan dengan kerdil dan begitu singkat tentang hal yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan, sebagai bentuk Tuhan tidak peduli dengan kami. Bapa, murnikan hati kami, supaya kami bisa melihat dan kami bisa memahami melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani kami. Bapak, Engkau tahu kehidupan kami masing-masing di tempat ini. Engkau tahu pergumulan kami ya Tuhan, Engkau tahu. Dan kami memohon ya Bapa, topanglah kami. Kasihani kami Tuhan. Kami yang lemah ini sangat membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu selalu ada bagi kami dari hari ke hari. Supaya kami dapat terus memuji Engkau. Dan biarlah kehidupan kami yang tidak mudah ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kami sekalian. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.